Langsung aja, what is coaching? Apa itu coaching? Nah, ketika mendengar istilah coaching, biasanya apa sih yang ada dalam pikiran teman-teman mitra QR? Boleh nggak di-share mungkin di chat kalau ada apa tuh yang biasanya muncul di pikirannya mitra QR tuh kalau dengar kata-kata coaching. Nah, biasa dalam sesi interaktif ya, saya pasti dengar coaching equal dengan olahraga, terutama sepak bola ya, ada pelatihan, betul, terus ada juga yang hukuman, jadi kalau salah tuh di coaching, dipanggil untuk di coaching gitu, atau dikeramas dikeramas ya. Nah, oke, memang kebanyakan kalau ketika ditanya tentang coaching, kebanyakan dari kita ya masih menganggap intinya coaching itu adalah memperbaiki kesalahan menjadi benar, atau memperbaiki sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik. Kira-kira seperti itulah. Nah, apakah konsep tentang coaching ini tepat apa enggak ya? Yuk kita lihat dulu dari mana datangnya istilah coaching. Boleh nextnya ya, oke. Nah, sebenarnya coaching ini bukan sesuatu yang baru. Coaching sudah mulai dikenal jauh pada abad ke-19, yaitu pada Olimpik pertama di Athena, di mana para atlet yang selalu ingin lebih baik dan lebih baik akan mencari sport coach yang bagus karena mereka paham nilai dan pentingnya seorang coach. Jadi semua sportman sampai saat sekarang pun ya, atlet-atlet yang ikonik pun yang jagonya luar biasa seperti Djokovic yang udah menangin berapa turnamen Grand Slam, itu pasti memiliki coach yang nggak salah, nggak kalah hebatnya dari mereka. Jadi ada sesuatu yang dilakukan para coach ini yang membuat atlet menjadi spesial luar biasa, yaitu lebih cepat, larinya lebih kuat, lebih tinggi, lebih akurat, pokoknya semua menjadi lebih baik gitu ya. Somehow sesuatu tersebut hanya ada dalam dunia sport dalam waktu yang lama, dipahami dan diterapkan hanya dalam dunia sport atau olahraga, yang menjadi the best kept secret lah ya, kekuatan atau rahasia kehebatan dunia sport. Next, sampai akhirnya terjadi breakout, tepatnya mungkin akhir tahun 1900-an dan awal 2000-an ya, ketika coaching memasuki dunia non-sport. Dan terus berkembang sejak itu, dan kita sekarang berada di era tersebut. Makin hari makin banyak ya, apa namanya, dunia non-sport yang mengaplikasikan coaching. Bukan bukan not necessarily tentang apa namanya, skill tentang sport atau coaching untuk keterampilan olahraganya, tetapi mungkin lebih di aspek lain, yaitu aspek mindsetnya, aspek mental muscle-nya, dan lain sebagainya. Jadi perusahaan-perusahaan besar di dunia semua itu sudah mengadop coaching sebagai bagian dari mekanisme people development mereka. Nah, namun kita juga akan tahu ya, selain coaching ada juga mekanisme people development lain seperti training, mentoring, konseling, dan consulting. Lalu apa dong bedanya? Apa yang dilakukan dalam coaching dan apa yang dilakukan coach dengan bila dibandingkan dengan intervensi lain? Boleh next? Nah, intervensi lain seperti trainer, mentoring, consulting, terapi, konseling, ya, yang dilakukan oleh trainer, mentor, konsultan, dan lain sebagainya itu, kesamaan apa yang umum mereka lakukan? Nah, umumnya approach mereka adalah kita sebut direktif, yaitu mereka telling, mereka memberitahu, memberi informasi. Ini adalah cara komunikasi mereka, baik sebagai instruksi atau advice, ya, nasihat, atau berbagi pengalaman. Semua sekitar saya punya sesuatu, saya beritahu Anda dalam rangka untuk memberikannya pada Anda agar Anda juga memilikinya gitu. Jadi mereka menjalankan peranan sebagai expert. Trainer adalah expert di bidang yang dia trainingkan, ya, mentor adalah expert di bidang yang dia alami selama ini, teacher dan lain sebagainya. Semua itu mereka adalah expert. Apa yang mereka lakukan? Mereka memberi resep untuk menghadapi isu yang dimiliki seseorang, sehingga orang itu mungkin juga bisa berhasil menghadapinya dengan baik seperti mereka. Nah,
Contohnya gini deh, bila Anda ingin turun berat badan, maka mereka akan fokus untuk ya udah turunin berat badan dengan diet, dengan olahraga, bahkan dengan obat-obatan. Itu yang mereka lakukan. Nah, mereka punya jawaban dan jawabannya sifatnya adalah head base kita sebut, yaitu intellectual base berupa informasi, instruksi dan lain-lain. Nah, istilah ini yang kita sebut sebagai extrinsic. Jadi ini adalah persamaan profesi-profesi ini. Mereka fokus pada isu, mereka direktif, dan mereka punya jawaban. Nah, bagaimana dengan coaching? Pendekatan seorang coach adalah berbeda. Pendekatan seorang coach adalah non-directive. Dan di dalam kompetensi coaching, seorang coach non-directive ini menjadi ethical standard banget. Jadi kita tidak boleh sama sekali menjadi directive telling, kasih suggestion dan sebagainya. Pure non-directive kalau kita mengikuti standar internasional ya. Nah, artinya apa? Coach di sini berperan sebagai equal partner. Oleh karena itu, coach collaborate ya. Coach dia akan bilang, "Oke, ini saya kasih jawaban cara menghadapi masalah Anda." Tapi coach akan bilang, "Yuk, mari sama-sama kita temukan solusinya." Gitu ya. No one above others. Jadi sama-sama it's partnership. Nah, coaching juga adalah person fokus pada orang. Jadi bila kita sakit kepala yang nggak hilang-hilang, coach akan bilang, bagaimana awalnya kita sakit kepala? Apa yang mengganggu sehingga kita sakit kepala? Apa triggernya? Apa yang terjadi kira-kira ketika sakit kepala itu terjadi? Jadi mungkin dokter juga bertanya sedikit ke belakang daripada sekedar kasih obat ya. Kadang-kadang dokter tanya, tidur cukup nggak? Makan cukup nggak? Kepanasan nggak? Gitu ya. Tapi terus langsung kasih obat. Tapi coach akan fokus pada orangnya, pada kehidupannya, relationship-nya, situasi yang dihadapinya, dan lain-lain. Jadi, instead of punya jawaban, coach punya pertanyaan. Menarik ya? Coach punya pertanyaan, bukan jawaban. Nah, oleh karena itu, coach bisa beroperasi di semua industri. Jadi, coaching ini bisa diimplementasikan di semua bidang kehidupan, di semua industri, karena coach bukan produk expert. Jadi coach tidak harus menjadi expert di bidang chemical ketika untuk mengcoaching seorang ahli kimia gitu atau industri obat misalnya ya, manusia-manusia orang-orang di industri obat. Nggak perlu gitu. Karena coach adalah proses expert di mana prosesnya di-drive melalui kemampuan atau kompetensi bertanya dan mendengar. Nah, selain dengan head atau intellectual base, coach banyak berusaha dengan heart atau hati. Ya, di mana coach akan deal dengan emotion, motivation, nilai-nilai hidup, tujuan, perasaan, dan lain sebagainya. Ini yang kita sebut dengan intrinsics. So, that's coaching. Okay, next. Nah, perkembangan ini telah memperkaya, next please. Perkembangan ini telah memperkaya definisi tentang coaching ya. Tentu kalau kita bicara definisi, semua orang bisa mendefinisikan apapun sesuai dengan apa yang sesuai dengan dia. Sehingga definisi tentang coaching juga banyak banget ya. Seperti misalnya ICF mendefinisikan coaching. ICF ini adalah International Coach Federation, sebuah body standarisasi coaching yang sangat yang paling utama lah di dunia ya. Ini mendefinisikan coaching sebagai partnering with client in a thought-provoking and creative process that inspire them to maximize their personal and professional potential. Intinya adalah bermitra dengan klien, ya. Jadi coachnya bermitra dengan klien dalam suatu proses yang kreatif dan menggugah pemikiran yang diharapkan untuk menginspirasi mereka memaksimalkan potensinya. Nah, ada juga definisi yang lain yang mengatakan coaching adalah a series of conversation that focus on individual growth and development. Jadi seri dari percakapan yang fokus pada pengembangan individual dan banyak-banyak definisi lainnya. Tapi don't worry ya, nanti kita belajar sedikit beyond the definition. Saya sendiri memandang coaching lebih sebagai empowering conversation karena base dari coaching itu adalah conversation, yaitu percakapan yang memberdayakan. Jadi coaching itu bukan sekedar ngobrol atau tukar pikiran atau curhat atau ngasih tahu bahkan ya.
Tetapi coaching adalah proses belajar yang mendalam melalui percakapan yang memberikan kekuatan baru, pemahaman baru, perspektif baru, ide baru, inspirasi baru ya bagi coach dan coach untuk bisa menghadapi situasi-situasi kehidupan yang dihadapinya sehingga dia bisa terus maju untuk mencapai tujuannya. Nah, dari semua definisi ini dapat kita ambil benang merahnya bahwa intinya coaching itu adalah kemitraan belajar yang mendalam untuk meningkatkan awareness atau kesadaran, menumbuhkan keberanian dan komitmen serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang berarti. Jadi bukan hanya sekedar tujuan, tapi tujuan yang benar-benar bermakna. Oke, next. Nah, untuk membahas sedikit lebih dalam daripada hanya sekedar definisi ya, saya ingin memberikan sedikit ilustrasi. Ada yang pernah nonton film The Swimmers nggak di sini? The Swimmer ada di Netflix ya. Saya juga baru nonton tuh minggu lalu kalau saya nggak salah. Ini adalah kisah kakak beradik pengungsi Syria yang berjuang dari negerinya yang diamuk perang ya untuk dapat meneruskan cita-cita menjadi pemenang di Olimpiade. Nah, ini bagus banget ya filmnya. Menurut saya ini sangat inspiratif. Jadi nggak ada salahnya juga Mitra QR untuk mungkin bisa nonton filmnya. Di mana mereka menghadapi suatu situasi kehidupannya yang sulit dengan menggunakan pendekatan seperti menghadapi perlombaan renang yang biasa mereka lakukan. Bagaimana pandangan mereka terhadap tujuan, fokus mereka, komitmen, partnership, pengorbanan, dan sebagainya. Dan yang sangat penting adalah bagaimana mereka mengambil keputusan-keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi dan apa yang mendorong keputusan-keputusan tersebut. Menarik banget. Nah, di film ini juga dilihatkan bagaimana dua orang kakak beradik yang berasal dari tempat yang sama, berada dalam masalah dan situasi yang sama, tetapi bisa berakhir di tempat yang berbeda dan jalan yang berbeda pula. Ya, jadi film ini sangat inspiratif bagi saya dan juga banyak mendapat sambutan luar biasa dalam beberapa festival film yang saya dengar gitu ya. Lalu setelah menonton film ini saya teringat pada pepatah yang mengatakan life is a game. All you have to do is know how to play it. Jadi kita cuma perlu tahu gimana caranya memainkan game kehidupan kita ini. Ya ternyata kehidupan ini adalah seperti permainan atau pertandingan yang menentukan di mana posisi kita dalam permainan itu adalah keputusan-keputusan yang kita ambil sepanjang proses permainan berlangsung. Persis seperti pemain bola ya. Hasil dari permainannya kan akan ditentukan pada keputusan yang diambil ketika bola datang padanya. Apakah menendang, mengoper, menyundul, atau ketika bola sedang digiring lawan, apakah dia mau ngejar, mau ngerebut, atau nunggu aja. Itu semua akan menentukan dari hasil permainannya. Nah, apa hubungannya dengan coaching? Secara ilustrasi sederhana, tujuan coaching adalah membantu coach menang dalam live game-nya. Nah, setiap kita memiliki live game masing-masing kan, sehingga makanya tidak bisa kita serta-merta mengopi cara main orang, karena bisa jadi dia berada di game yang berbeda dengan kita. Oleh karena itu, coaching akan sangat powerful karena dia dilakukan di individual level dan person based, jadi intrinsik ya, jadi nggak bisa copy aja. Kalau mentor kan kita cuma ngasih ini pengalaman saya, kalau training ini loh cara-caranya, belum tentu semua itu cocok dengan live gamenya kita. Nah, saya teringat di motonya The Swimmers ini adalah find your lane, swim your race. Kalau saya nggak salah kayak gitu. Jadi kita punya lane sendiri, ya kita berusaha di lane itu. Oke, next. Nah, bagaimana caranya ya? Coaching, coaching is to help someone to win their inner game when they are losing their inner game. Jadi kadang kita menang, kadang kita kalah. Nah, coaching itu membantu kita untuk memenangkan inner game kita. So, what is the inner game? Ya, mudah-mudahan apakah ini baru dengar ya, saya nggak tahu juga apakah Mitra QR pernah dengar istilah ini, saya rasa pasti pernah ya. Nah, intinya dalam game of life itu ada dua part. Satu outer game, yaitu hal-hal yang kita lakukan dalam rangka untuk mencapai keinginan kita, seperti ikut olimpiade, keluar dari negeri dengan selamat, naik jabatan, lulus ujian, menang lomba, punya rumah besar, dan lain sebagainya. That's all outer game. Lalu inner game apa? Inner game is the self
talk that we have in our mind. Jadi ini omongan-omongan yang ada di dalam pikiran kita. Ya, apa yang mendorong kita untuk bersikap tertentu atau berbuat sesuatu? Apakah kita memutuskan untuk pergi liburan atau ikut webinar ini atau mengerjakan sesuatu yang lain atau bersikap baik atau bersikap buruk kepada orang? Nah, semua tindakan kita tidak terjadi begitu saja, tetapi somehow pasti di-drive by self-talk. Saya kasih contoh gampang aja deh. Kita seringkannya misalnya dalam antrian, entah itu antrian dokter lah, misalnya antrian dokter. Udah lama daftarnya, udah lama nunggunya, tiba-tiba ada orang datang nyelonong, motong antrian langsung masuk. Ya kan? Nah, pasti kita bereaksi. Nah, action kita itu selalu di-drive oleh uh, uh, self-talknya kita tadi itu. Ya, apakah kita mengatakan pada diri kita, aduh ini orang dolim banget ya, aduh ini orang nggak tahu aturan banget ya. Nah, bila itu yang terjadi di kepala kita, maka mungkin action kita adalah ngomel atau marah atau ngasih nasihat dia atau narik dia dan lain sebagainya atau komplain gitu ya. Tapi kalau misalnya di dalam kepala kita, aduh itu orang buru-buru sekali, pasti ini sedang dalam bahaya kali ya, atau sangat emergensi sehingga dia sampai menafikan semua orang nggak peduli gitu. Nah, kalau pikiran kita seperti itu, mungkin action kita pasti akan berbeda. Nah, jadi outer game itu sangat ditentukan oleh inner game kita. Jadi, ya. Nah, bila seseorang dapat memenangkan inner game-nya, a big chance dia akan memenangkan outer game-nya. Nah, next. Jadi, what is the winning inner game is all about? Apa sih yang dilakukan coach? Nah, untuk memenangkan inner game yang dilakukan oleh coach adalah membantu seseorang meremove atau menghilangkan yang kita sebut sebagai self-limiting belief. Setiap kita selalu memiliki ini atau kita sebut juga dengan SLB. SLB yaitu roadblock atau penghalang orang untuk maju dan melakukan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai goal dan objektifnya. Banyak nih, SLB ini banyak banget ya. Jadi kalau kalangan coach itu sering sekali kita bicara soal SLB, tapi beberapa yang common dan hampir semua orang pernah mengalaminya, termasuk saya, keluarga saya, teman-teman saya ya, yang saya tahu, itu satu adalah fear, takut ya, ketakutan, berada dalam ketakutan untuk berbuat sesuatu takut. Ada juga self-doubt atau meragukan kemampuan diri yang nggak yakin, nggak percaya diri, dan sebagainya. Lalu ada helplessness atau rasa putus asa, ada depresi, dan lain sebagainya. Apalagi waktu COVID kemarin ya banyak sekali yang depresi. Nah, bagaimana seorang coach bisa meremove ini? Dia harus tahu dulu apa SLB seseorang. Nah, untuk tahu misalnya seseorang dalam ketakutan, apa indikasinya? Nah, untuk itu seorang coach harus mampu mendengar unspoken words, going deep down pada intrinsic aspect of the person, yaitu belief systemnya, value-nya, identity-nya, feeling-nya, emotion-nya, dan moods-nya. Jadi coaching harus person focus. Contohnya yang fear tadi deh. Kalau misalnya orangnya bilang saya takut, tahu dong kita ya, dia dalam SLB-nya adalah takut. Tapi kan bisa juga yang diucapkannya adalah gimana kalau saya gagal? Apa kata orang kalau saya melakukan hal itu? Bahkan mengatakan saya nggak tahu. Ketika ditanya ini gimana kamu akan lakukan? Saya nggak tahu. Keadaan Anda bagaimana? Saya nggak tahu. I don't know itu. Bisa jadi sebenarnya I know but I'm afraid to tell you. Jadi seorang coach tuh benar-benar harus mampu untuk melihat itu, ya. Oke. Nah, next. Orang akan lose inner game ketika suara negatif, yaitu di dalam self-limiting belief itu, suara negatif terdengar lebih keras daripada suara positif di dalam self-talk-nya. Dalam kepalanya suara negatifnya terdengar lebih keras dari suara positifnya. Misalnya, saya nggak bisa. Saya bisa. Sebenarnya saya bisa sih. Tapi saya nggak bisa.
Sebenarnya saya bisa sih. Nah, semakin kenceng yang negatif itu, maka dia akan lose the inner game. Ya, dengan mengetahui SLB yang dilakukan oleh seorang coach adalah menyiapkan coachee dengan skill atau keterampilan yang bisa dipakai untuk saat ini atau pada yang masa datang, dan apa skill ini bisa dipakai selamanya, yaitu skill of courage, confidence, motivation, resilience, adaptability, semua ya, social skill, resourcefulness, dan lain sebagainya. Yang kita sebut adalah self-generating skill. Skill yang di-generate dari diri sendiri, dari dalam. Nah, skill ini akan membuat seseorang mampu memperkeras suara positifnya di dalam self-talk-nya, sehingga suara positif terdengar lebih keras dari suara negatif. Misalnya adalah saya pasti bisa, tapi saya bisa gagal juga sih. Suara saya pasti bisanya lebih keras dari suara saya pasti gagal juga. Itu yang kita bisa siapkan seorang coachee untuk bisa mendengar suara positifnya lebih keras. Karena bila SLB hilang, the person will be empowered to take self-directed action. Jadi dia akan berdaya, akan mempunyai kemampuan untuk mengambil sendiri action-action yang dia tentukan sendiri, mengambil kendali atas hidupnya dan tidak menyerah hanya pada keadaan. Oke, ini ilustrasi tentang coaching. Oke, next. Nah, sekarang kita bicara sedikit the power of coaching. Jadi apa dong yang membuat coaching itu powerful? Kok bisa sih seperti itu, bisa bikin kita winning our inner game, bisa removing our self-limiting belief. Nah, now how the coaching works? What make it very powerful? Kita bahas sedikit di sini. Next. Yang pertama adanya goal. Coaching selalu seputar goals ya, karena goals memotivasi. Bila ada seseorang bilang, saya tidak bisa menurunkan berat badan, nggak bisa turunin berat badan saya butuh coach untuk bantu saya. Nah, coach akan selalu bertanya, apa yang ingin Anda capai dengan menurunkan berat badan? Itu contoh itu adalah pertanyaan seorang coach. Ya. Jadi bukan hanya terpaku pada isu yaitu tidak bisa turun berat badan, tetapi pada hal yang lebih memotivasi yaitu goals. Nah, powerful goals dalam coaching adalah yang bersifat intrinsik ya, terkait value, identity, purpose. Jadi coach selalu akan membawa coaching untuk menemukan goalnya yang lebih tinggi. Turun berat badan adalah goal, itu adalah bisa menjadi tujuannya. Tapi apa yang ingin dicapai dengan turun berat badan, bila seorang coach aware tentang itu, maka goalnya menjadi lebih tinggi dan lebih memotivasi. Nah, next, dengan coach selalu memiliki goals seorang coach di belakang kepalanya, in the back of their head, maka coaching bukan curhat yang ngalor ngidur. Dan coaching adalah proses yang sangat terstruktur, dengan step-step dan milestone toward the goal yang jelas mulai dari start sampai closing. Jadi terarah karena ada goals, sehingga ada dengan proses-proses yang terstruktur untuk mencapai goals. Nah, milestone yang ini diperlukan oleh coach dan coachee juga agar dapat dengan mudah mengukur efektivitas dan proses atau progres dari proses coachingnya terhadap pencapaian ultimate goal atau tujuan akhir. Jadi di setiap milestone itu pasti ada hal-hal yang harus dicapai. Harus misalnya tercapai goal setting, tercapai awareness ini, tercapai action plan, dan lain sebagainya sampai tercapainya ultimate goals. Itu merupakan the power of coaching, sehingga coaching itu betul-betul sesuatu yang menghasilkan terhadap goals yang ingin dicapai, ya. Oke, nah dengan proses terstruktur maka coaching sangat efektif untuk membantu seseorang moving forward, progresif dan terus maju. Oke, itu power pertama. Next.
Power berikutnya adalah raising self-awareness. Raising self-awareness atau meningkatkan kesadaran diri adalah essence dari coaching. Bila seorang coach tidak bisa melakukan ini, maka dia belum berhasil menjadi seorang coach yang bisa membuat coaching itu memberikan value kepada coachinya, ya. Karena raising self awareness adalah hal yang paling membedakan coaching dengan yang lain seperti mentoring dan counseling misalnya. Hal ini karena selain mentor dan konselor memberi advice, mereka memiliki approach berbeda dalam dimensi waktu, dimension of time, ya. The past, the present, and then the future. That's the dimension of time. Konselor akan spend more time on the past. Mereka mencoba memahami bagaimana situasi tertentu bisa terjadi, apa penyebab problem yang ada, dan lain-lain. Mereka meluangkan cukup fair amount of time lah in the present, but they don't spend enough time on the future. Sedangkan coach itu akan spend lesser time on the past. Kita sebagai coach tidak akan terlalu banyak nguprek-nguprek past, apalagi the past yang menyebabkan banyak problem dan kesedihan. Karena coach akan menghindari untuk membahasnya, karena seorang coach selalu ingin membawa coach dalam positive mood. Hanya ketika mood itu positif, maka coach bisa berpikir, gitu ya. Maka seseorang bisa berpikir. Makanya coach fokus on the present moment a lot. Mungkin 60-70% dari waktu dalam coaching itu on the present moment. Coach want to know what is going on. Apa sih yang sebenarnya sedang kamu hadapi saat ini? Sehingga coach akan banyak mengajukan inquiry question namanya. Seperti apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana pengaruhnya hal ini terhadap coach dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kita dalam bahasa Inggris, kita sebut kalimat-kalimat yang digunakan coach itu selalu present tense. Karena coach percaya bila seseorang memahami current reality-nya, current ya, reality hidupnya saat ini, dia akan mendapatkan self-awareness. Dia dapat memahami lebih baik isu yang dihadapinya karena dia merasa dalam current state atau realitas saat ini. Jadi nggak ya dibilang kan the past is history, the future is a dream, the life is today, kan seperti itu ya. Nah, that's how the coaching work. Dari sini baru coach akan membawa orang tersebut ke future state by shifting dia dari isu ke self discovery solution, karena dia juga sudah memahami lebih baik apa yang bisa dia lakukan dan lain sebagainya. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan coach, apa yang bisa kamu lakukan? What exactly yang akan kamu lakukan? Gimana supaya kamu tidak gagal lagi dan sebagainya, itu mungkin sudah di ujung-ujung dari coaching sesi atau ya sesudah 60% berjalan baru kita akan masuk ke situ. That's self-awareness. Nah, saya ingin memberi sedikit ilustrasi. Sebenarnya membicarakan self-awareness ini sangat esensial ya, dan banyak sekali yang ingin saya share tadinya. Cuman mengingat waktu, mungkin saya kasih sedikit lagi tentang self-awareness supaya mitra QR bisa memahami gimana sih self-awareness itu kok bisa bikin sesuatu yang lebih baik gitu. Nah, ini untuk memahami sedikit lebih jauh tentang pentingnya raising self-awareness. Ya, mari kita lihat segitiga ini. Di sini digambarkan, bila self-awareness seseorang meningkat, maka dia akan menjadi self-empowered, memiliki kemampuan, kekuatan, dan dorongan kuat atau compelling reason untuk take action. Nah, puncak dari self-awareness itu adalah self-discovery. Mungkin teman-teman yang belajar psikologi tahu ya tentang ini. Self-discovery biasanya link ke 3 hal. 1, courage, keberanian, yaitu ketika seseorang sangat terdorong atau memiliki dorongan kuat untuk mencapai their own purpose, tujuannya, dia tidak lagi melihat hal-hal yang selama ini jadikan excuses atau alasan-alasan untuk tidak berbuat sesuatu. Jadi dia akan berkata pada dirinya, saya tahu yang penting bagi saya tahu kekuatan saya bisa lakukan sesuatu, saya tahu cara melakukannya, sekarang saya sangat confident dan pede. Jadi mereka lebih courageous, mereka tidak akan menjadi dalam fear terus-menerus. Kedua adalah komitmen.
Karena dia sangat termotivasi untuk berubah dan confident, maka dia akan memiliki komitmen pribadi yang tinggi untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukannya. Dia akan menjadi self-directed dan memiliki self-initiative yang link pada hal ketiga, yaitu capabilities. Bila seseorang memiliki confidence dan komitmen tinggi, maka mendapatkan atau mengembangkan capabilities adalah natural outcome, ya, akan terjadi dengan natural. Saya harus bisa berubah dan harus melakukan ini, maka saya akan cari caranya. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya, ilmunya, tekniknya, skillnya, dan lain sebagainya. Nah, bila sudah begini, maka self-corrective action akan terjadi dengan sendirinya. Dan karena Koci sangat motivated dan komit, dia tidak akan berhenti sampai mendapatkan solusi atas isu-isu saat ini, tapi dia akan terus-menerus melakukan aksi-aksi perubahan untuk realize his highest life purpose. Misalnya menjadi lebih baik dan lebih baik, better person, better boss, better parent, dan lain sebagainya. So, that's why raising self-awareness adalah key value yang didapatkan seseorang dari coaching. Apa yang lebih bernilai coba daripada menjadi self-aware, self-empower, and self-motivated to take action of continue learning and do correction action? Kayaknya mungkin tidak banyak gitu ya. Oke, that's about self-awareness. Nah, power ketiga itu adalah feedback. Berikut ini adalah power of feedback dalam coaching, yaitu salah satu yang dilakukan coach adalah memberikan feedback. Setiap orang butuh feedback, setuju ya? Karena nggak ada seorang pun yang bisa melihat bagian belakang dari kepalanya. Harus orang lain yang ngeliatin, atau harus ada alat bantu untuk melihatnya, ya kan? Siapapun dia. Oleh karena itu, kita selalu butuh orang lain untuk menunjukkan hal-hal yang kita lakukan yang mungkin tidak kita sadari. Nah, coach memberi feedback untuk membantu coachee melihat blind spot dan mengidentifikasikan gap antara perkataan, perbuatan, tujuan, keyakinan, dan lain-lain. Intinya, kembali lagi meningkatkan awareness coachee agar coachee bisa moving forward dan terus. Next. Nah, apa itu feedback? Feedback adalah feeding observation or data to coachee on her attitude and behavior that will move her forward. Jadi kata kuncinya adalah observation on the attitude, ya, pengamatan atau data atas sikap dan perilaku coachee yang dapat membantu dia untuk maju. Jadi kita nggak akan memberikan feedback untuk sesuatu perilaku dan perbuatan yang nggak akan bawa dia kemana-mana anyway. Jadi feedback kita tidak lakukan di dalam coaching, ya. Feedback tidak dilakukan untuk personality. Wah, kamu periang, kamu pendiam, kamu apa namanya, macam-macam lah ya, inferior, superior, dan sebagainya. Kita nggak ngasih feedback tentang itu. Juga tidak tentang penampilan dan lain sebagainya. It's pure tentang sikap dan perilaku. Karena sikap dan perilaku inilah outer game kita sebenarnya yang di-drive oleh inner game kita. Nah, feedback adalah gift. Oleh sebab itu, seorang coach akan memberi feedback dengan personal accountability. Artinya, yaitu dari dia. Hadiah ini dari saya, hasil observasi saya sendiri yang saya lihat, bukan atas dasar kata orang atau perasaan suka, tidak suka, dan lain sebagainya. Ya. Dan juga akan memberikan feedback dengan courageous dan compassionate. Artinya apa? Berani menyampaikan hal yang kurang enak, tapi dengan compassion. Tone dan kata-kata tidak menyerang, tidak menyudutkan, dengan positive intention, dan lain sebagainya. Dan juga tentu saja objektif dan generous. Tidak hanya memberi feedback untuk hal-hal yang kurang, tetapi juga memberi masukan untuk hal-hal yang sudah baik. Feedback diberikan dengan detail dan komprehensif. Apa perilakunya, apa akibatnya, sehingga mudah bagi coachee untuk secara spesifik memahami apa yang perlu diimprove. Gitu ya. Nah, banyak contohnya, tapi karena waktu terbatas, mungkin nanti lain waktu kita bisa share lagi. Nah, feedback juga harus autentik dan candid, ya. Jadi nggak dikarang-karang, nggak ditambah-tambah atau dikurang-kurang. Dan yang paling penting adalah di deliver on time.
Jadi nggak bisa kan ya kalau ada bayi lahir tahun ini terus kita baru kasih hadiah kelahirannya tahun depan, ya udah nggak ada gunanya ya. Karena ini penting dilakukan supaya tidak ada dispute, supaya tidak ada lupa, supaya tidak terjadi debat kusir. Enggak kok saya nggak melakukan itu karena udah nggak ada lagi, udah lewat gitu. Jadi sulit untuk menjadi efektif feedbacknya. Jadi harus dilakukan on time. So, keterampilan memberikan feedback merupakan salah satu coaching skill yang penting agar tujuan coaching tercapai. Oke, apa itu tujuan feedback? Ya, dengan selalu memberi feedback yang disampaikan dengan powerful way. Next. Ya, akan memberi keuntungan-keuntungan seperti coaching menyadari bagaimana sikapnya, perkataannya, dan perilakunya, dan apa akibatnya baik buat dia maupun buat orang sekitarnya. Lalu terbentuk lingkungan yang kaya dengan feedback, yang tentu sangat baik untuk kemajuan individu. Seperti saya sebutkan tadi kan, semua orang butuh feedback. Setiap saat kita butuh feedback. Hanya dengan feedback kita akan maju. Karena kalau kita nggak dapat feedback, kita akan melakukan hal yang sama terus-menerus seperti itu aja terus. Padahal mungkin hasilnya ya nggak maksimal gitu ya. Jadi kita butuh feedback. Apakah kita akan keep yang baik, dan kita rubah, perbaiki yang jelek, itu sebagainya, itu kita dapatkan dari feedback. Ya, jadi lingkungan yang kaya dengan feedback itu lingkungan yang sangat baik untuk personal growth atau people development. Juga membantu coaching untuk fokus pada upaya-upaya perbaikan yang tepat dengan terstruktur, karena jelas kita memberikan feedback dengan terstruktur, dengan spesifik, sehingga dia nggak perlu melakukan upaya-upaya untuk hal-hal lain yang tidak spot on gitu ya. Dan tentu saja memberikan feedback itu menunjukkan kepedulian, ya, menginspirasikan juga kepedulian dan ketulusan. Kalau kita nggak peduli kan ngapain juga kita susah-susah ngasih feedback, ya belum tentu pula diterima dengan baik oleh orang yang kita kasih feedback. Jadi buat apa gitu? Karena kita peduli lah, makanya kita takes time, pikirkan, amati, dan kita berikan feedback. Dan feedback juga menunjukkan arah yang jelas untuk terus berkembang. Oke, itu tentang the power. So, next, the power of coaching akan memberikan outcomes. Ini, karakter, integrity, confidence, courage, resilience, adaptability, social skills, creativity, resourcefulness. Jadi orang tidak akan pernah, aduh saya nggak bisa. Mereka pasti selalu bisa karena mereka tahu cara mencari caranya untuk bisa. Oke. Nah, coaching tidak akan menjadi powerful tanpa seorang coach yang powerful. Jadi kita ngobrol dikit nih tentang what to make up a powerful coach. Next, Mbak Bila. Ya. Seperti apa sih profil seorang coach dan apa yang perlu dilakukan untuk menjadi coach? Next. Tentu saja seorang coach harus belajar coaching skill, ya. Ada standar-standar kompetensi yang harus dipelajari dan dimiliki seorang coach yang berlaku di dunia. ICF contohnya memberi beberapa level coach kredensial ya, seperti associate coach, professional coach, master coach, dan sebagainya. Program-program coach learning dari Quality Resources atau QR juga mengacu dan align dengan sistem kredensial ICF. Jadi kita ada apa namanya, ACC ya, ACC ya, CPC dan CMC gitu ya. Jadi contohnya seperti Coach Nurleli PCC, CMC. PCC-nya itu dari ICF, CMC-nya itu dari lembaga lain. Nah, itu bisa dikawinkan gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, namun yang perlu disadari adalah nih, sama ketika kita belajar skill-skill lainnya, belajar coaching tuh kita harus tidak hanya apa ya, tidak hanya belajar teorinya, tapi juga harus belajar yang prakteknya, ya. Yang paling penting prakteknya. Ketika kita belajar coaching, fokus kita dalam mendapatkan skill coaching, fokus seorang coach maksudnya ya. Saya selalu mengatakan kita karena sering bicara dengan para coach.
Fokus seorang coach ketika belajar coaching adalah untuk menggunakan skill tersebut pada diri sendiri. Sama seperti kita belajar skill lainnya ya, skill memasak, skill berdandan, skill apapun lah. Itu kita ingin menggunakan skill tersebut pada diri kita sendiri untuk kemajuan kita sendiri dan tidak dengan pikiran bagaimana kita gunakan skill kita untuk membantu orang lain. Jadi it has to be within ourselves dulu. Nah, dalam hal ini, dalam coaching adalah melakukan self-coaching. A good coach selalu mulai to work on their self. Bila kita tidak bisa, atau bila coach tidak bisa mengcoach dirinya sendiri, maka dia tidak akan bisa mengcoach orang lain. Nah, ini yang sangat esensial ya ketika kita belajar coaching. Nah, next. Seorang coach memiliki self-generating skill, memastikan proses coaching menjadi sesuatu yang bernilai dengan standar tertentu. Jadi, coach punya skill to building trust. Ya, tanpa trust, coaching tidak akan bermakna, karena coaching tidak akan terbuka dan tidak dapat melihat realitas sesungguhnya dari kehidupannya orang. Dia nggak ngomong secara candid dan terbuka ya. Dan coach adalah seorang conversationalist handal, intinya teman bicara yang paling handal ya. Karena apa? Karena coach tuh banyak mendengar. Coach 60%, 70% mendengar, hanya 30% berbicara. Berbicara pun tidak menggurui ya, tapi mengajak berpikir. Coach ketika berkomunikasi itu penuh respect, presence ya, penuh perhatian, karena kalau nggak bisa akan membawa coachnya kemana-mana, dan selalu mengempower lawan bicaranya. Coach juga harus harus memiliki high performance outlook, karena dia harus selalu bisa mengelevate goals menjadi lebih tinggi, lebih baik, selalu kritis dan kreatif, serta selalu on the action. Nah, skill menjadi people leader juga harus dimiliki oleh seorang coach, yaitu forward thinking, menjadi role model, membantu orang lain untuk berkembang, visionaris, dan lain sebagainya. So, kalau kita lihat di sini, a coach is a better person. Mereka disiplin, adaptable, tidak banyak omong, respectful, positif, attentive, memiliki social skill, courageous, ya, skill-skill yang diinginkan oleh semua orang tua untuk dimiliki oleh anaknya, oleh manajer untuk dimiliki oleh stafnya, oleh teman untuk dimiliki oleh temannya, oleh saudara, oleh siapa aja. Ini adalah skill-skill yang sangat yang ingin kita miliki dan dimiliki oleh orang-orang yang kita peduli. Ya. So, setiap kita adalah leaders. Apakah leader untuk anak-anak kita, apakah leader untuk murid-murid kita, leader untuk staf kita, atau leader untuk diri kita sendiri? Ya, karena kita yang akan menentukan arah hidup kita, memikirkan bagaimana kehidupan kita. Nah, seorang coach leader memiliki karakter-karakter ini, yaitu high trust partner, artinya orang-orang percaya padanya dengan mudah. Sehingga orang dapat aman untuk berbicara secara terbuka tanpa rasa takut. Dia adalah seorang high performer, memiliki perspektif bagaimana menjadi lebih baik buat dirinya dan orang lain. Selalu tertantang menemukan ide baru, dan juga biasanya nggak suka status quo biasanya. Jadi kalau gitu-gitu aja udah gerah biasanya. Dan next slide-nya boleh next. Mereka juga powerful conversationalist ya, karena biasanya mereka make people feel good bicara dengan mereka. Mereka selalu dicari, orang selalu mencari kesempatan untuk bicara dengannya, bukan lari atau menghindar. Jadi kalau saya sering mendengar internal coach biasanya, gimana caranya ya supaya orang-orang seneng di coach, jadi bukannya menjadi beban untuk di coach. Nah, buat saya sebagai seorang coach, saya akan introspeksi, kenapa orang lari dari kita? Harusnya orang tuh senang banget bicara dengan kita gitu. Kalau kita memiliki
apa yang dibutuhkan menjadi seorang coach, yaitu a powerful conversationalist. Itu ada syarat-syaratnya ya, lebih banyak mendengar seperti saya bilang tadi. Jadi bukan berarti powerful conversationalist ini adalah party goer gitu ya. Orang banyak yang bilang, "Dua supel," gitu. That's not necessarily. Seorang coach bisa saja sangat pendiam loh. Tetapi ketika orang berbicara dengan dia, itu orang selalu mendapatkan sesuatu. Entah itu rasanya nyaman, mendapatkan inspirasi baru, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimiliki seorang oleh coach. Nah, coach selalu intuitif karena coach mendengar tidak hanya dengan telinga tapi juga dengan mata, hati, dan kepala. Karena coach harus mengamati seluruh gesture ya, emotion, moods, expression, semuanya itu adalah bagian dari skill mendengar seorang coach. Ya, jadi coach mendengar kata-kata yang diucapkan ataupun yang tidak diucapkan. Juga coach adalah juga high level facilitator, people builder, ya karena coach melakukan pengembangan SDM ya secara holistik. Juga people leader, tahu bagaimana mempengaruhi orang, bagaimana membawa orang berpikir dengan cara berpikir tertentu, melihat dari perspektif tertentu, gitu ya. Lalu juga oleh karena itu tentu saja coach leader akan cocok sebagai leader untuk semua generasi, untuk semua level, untuk semua profesi. Itu adalah advantage dari seorang coach leader. Oke. Nah, ini some research mengatakan juga bahwa coach adalah most powerful kompetensi on building talent and culture of learning for organization grow melalui nurturing talent at personal level dan juga menciptakan empowering environment for learning and grow. Jadi kalau kita lihat di next slide itu ya, leader as coach itu selain dia nurturing talent, dia juga creating environment. Jadi bila sebagai orang tua, guru, bos, kita sudah memiliki skill sebagai mentor ya atau sebagai trainer, intinya directive skill. Kalau kita juga memiliki non-directive skill dari coaching, maka kita akan menjadi better parent, better teacher, better boss, dan better person. Karena kita memiliki dua senjata ya untuk memberitahu bila bagi orang yang, karena ada saatnya perlu diberitahu orang, misalnya kayak anak kecil atau newcomers atau newbies di dalam pekerjaan, ya dia harus perlu diberitahu dulu sebelum dia bisa di develop dengan non-directive. So everybody should be a coach because it is all about being a better person. Okay, next. So who needs coaching? Ya, I would say, saya akan mengatakan, tapi kita open for discussion. Everybody needs coaching. Whether to engage with a coach or doing a self-coach. At the end of the day, coaching itu build character and growing self-generating skill for now and forever. Kita masuk ke dalam sesi berikutnya adalah sesi Q&A. Untuk mitra QR yang ingin bertanya, boleh langsung raise hands dan juga dapat menuliskan pertanyaannya pada kolom chat ya. Oke, sepertinya udah ada yang nanya nih. Oke, Mas Ganang dan Mas Mulyadi. Kita mulai dari Mas Ganang dulu ya. Mas Ganang boleh dibuka mic-nya, langsung bicara sama coach. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ganang. Pekerjaan saya sebagai sat admin di masih satu perusahaan dengan grup di importir. Saya mau bertanya, Coach, bagaimana cara penerapan
coaching dalam kehidupan sehari-hari kita gitu loh. Kadang kita tuh suka apa ya, nggak bisa mengontrol diri, apalagi kayak misalkan nggak kayak karyawan tuh atau di kehidupan dalam eh, di rumah atau di pertemanan itu kadang kita nggak bisa apa ya, nggak bisa mengcoaching diri kita itu bagaimana ya cara penerapan supaya kita itu bisa mengcoaching kita itu menjadi lebih apa yang kita mau gitu loh selama ini gitu loh, gitu. Cukup Oke. sekian. Oke, terima kasih Mas Ganang. Waduh, pertanyaannya dalam banget ya. Gimana caranya supaya kita menjadi apa yang kita mau? Mungkin Mas Ganang perlu coaching kali. Mungkin ya, tapi oke. Saya mungkin bisa kasih jawaban sedikit. Bagaimana caranya kita ya bisa mengontrol diri? Mungkin itu yang saya tangkap tadi, sehingga kita mungkin nggak jadi nggak suka marah, mungkin gitu ya Mas Ganang ya, dalam keluarga dan lain sebagainya gitu. Sehingga saya ingin menjadi orang yang saya ingin, yang tidak pemarah dan sebagainya. Nah, memang kita perlu melakukan self coaching, tapi untuk bisa melakukan self coaching tentu dibutuhkan skill ya Mas Ganang ya, keterampilan ya untuk bisa melakukan itu. Tapi kita bisa mulai dari membuat positive self talks dulu. Melakukan positive self talks dulu di kepala kita. Misalnya gini, kita pengen marah. Boleh nggak kita stop dulu dan nanya, kenapa kita marah? Apa untungnya kita akan marah? Apa penyebabnya kita marah? Apakah kalau saya bisa approach dengan yang lain akan lebih baik atau enggak? So, mungkin itu sesuatu yang bisa menjadi tips saat ini ya. Kalau misalnya ingin tahu skill lebih detailnya ya mungkin coaching skill is a good answer. Tetapi paling enggak kita pause, berhenti dulu sebelum kita langsung action dan dengarkan self talks kita. Apakah self talks kita itu positif atau negatif? Jawabannya gitu. Kira-kira menjawab Mas Ganang? Mas Ganang masih di mute kalau mau ditanggapi. Ya, jadi kalau untuk cara detailnya ya mungkin harus ada skillnya ya, harus belajar skillnya dulu. Bagaimana caranya kita untuk bisa memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik. Bagaimana caranya kita untuk menemukan purpose kita yang sesungguhnya itu banyak sekali mengenai isi di dalam diri kita. Karena kadang-kadang kita hanya menjalani hidup ini tanpa kita pikirkan, kita jalanin aja tanpa kita sadari yang kita lakukan itu mau kemana gitu. Jadi awareness kita tuh masih rendah terhadap lingkungan kita, terhadap perbuatan kita, terhadap akibat dari perbuatan kita. Kita tuh hampir nggak ada awareness, jadi kita jalan aja gitu. Tapi kalau kita mulai bisa mengembangkan awareness kita, nah itu dengan percakapan sendiri, dengan self coach bisa. Tetapi tentu saja self coach yang lebih powerful bila kita memiliki ilmunya. Gitu Mas Gana. Makanya belajar coaching sebenarnya untuk siapa aja, bukan hanya untuk orang yang pengen jadi coach gitu. Tapi untuk orang yang ingin lebih baik, belajar coaching itu perlu banget kalau menurut saya. Oke? Oke. Ada lagi ya? Jadi terima kasih untuk Mitra Kiara, ada info bahwa untuk pertanyaan terbaik kita akan ada hadiah dan reward seperti diskon sampai dengan 20% untuk certification coach atau dengan free coaching session selama 30 menit. Oke coach, seperti kita akan baca pertanyaan dari chatbox nih. Udah banyak banget loh. Oke. Pertanyaan dari Ibu Teti Sukriwati. Pertanyaannya, pada saat memberi feedback seringkali berubah jadi direktif, nggak sabaran. Apakah ini menunjukkan less practice? Bagaimana melatihnya dengan self coach? Wow, pertanyaannya bagus banget. Saya tuh sebenarnya ya ketika diskusi dengan tim QR Talk tuh saya bilang seberapa banyak saya bisa bicara. Saya bilang cuma dikasih 30 menit. Well, kalau dikasih 30 menit memang nggak banyak yang bisa saya share. Tapi sebenarnya ada proses atau tips dalam memberikan feedback yang baik gitu. Itu tadi yang saya singgung tadi, salah satunya itu adalah prinsip dasarnya aja. Tetapi the way we give feedback itu selalu with respect dan intention. Nah, salah satu tipsnya ini Bu Teti, ketika kita kasih feedback tadi harus objektif dan harus balance ya. Kita juga kasih tahu baiknya. Misalnya gini,
Saya lihat ketika staf Anda nih datang kepada Anda untuk berbicara, Anda langsung berhenti dan menyediakan waktu untuk staf Anda berbicara. That's very good. Yaitu membuat staf Anda merasa Anda approachable. Tetapi saya juga amati, selama percakapan Anda tuh selalu kayak melipat tangan, ya, your body language itu seperti tertutup, melipat tangan, dan kadang-kadang nggak merhatiin yang ngomong tapi malah ngeliat kemana-mana yang kayak gitu. So it give the impression bahwa yang membuat staf Anda itu enggan untuk terbuka karena takut kayaknya mereka membuang waktu Anda misalnya gitu ya, atau apa yang mereka sampaikan tidak penting, sehingga akibatnya mereka jadi tidak terbuka. Benar nggak pengamatan saya? Gitu Bu Teti. So that's we become non-directive. Kita memberi pengamatan kita, tapi kita nggak telling them this is you are. No, this is my observation. Do you agree? Bisa jadi bilang, oh iya sih, ini kebiasaan saya sih, gitu. Oke, so what the akibatnya apa menurut Anda kok seperti itu? Ya saya rugi ya, karena saya bisa nggak tahu yang sebenarnya terjadi seperti apa dan lain sebagainya. So that's the coaching conversation itu seperti itu. Nah, gimana kalau dia bilang, enggak, saya enggak kayak gitu? Ada dong orang yang kayak gitu ya. Mungkin tadi Pak Gana juga gitu, atau siapa tadi ya bilang, enggak kok, saya enggak kayak gitu, saya selalu kok menyediakan waktu, saya selalu kok. Apa yang dilakukan coach bila coaching seperti itu? Out of respect, kita bilang, oh okay, if that what you think. Enggak apa-apa, udah, we stop, kita lanjut dengan yang lain. But at least we courageous enough to tell them our observation, karena at the end of the day pasti itu menjadi sesuatu yang jadi pikiran buat mereka. If they really want to improve themselves. Ya, balik lagi. Jadi enggak satu dimension di dalam coaching, tetapi pasti satu hal terkait dengan satu hal. Kalau kita bisa membuat mereka ingin lebih baik, biasanya, walaupun mereka nggak setuju dengan pengamatan kita, tapi the spirit untuk lebih baik itu akan membuat mereka mengingat kata-kata kita. Oke, I watch out next time, make sure aku tidak melakukan itu, because I'm not like that, misalnya kayak gitu. Jadi, mungkin begitu Ibu Teti, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya, karena ada tekniknya dalam menyampaikan feedback yang bisa efektif dan tidak ofensif. Jadi efektif artinya kita mencapai tujuannya adalah memberikan feedback untuk mereka lebih baik. Oke? Good. Oke. Coach, sepertinya akan ada satu lagi untuk sesi pertanyaan. Ini ada udah raise hand Ibu Tina Wahyu Fitri. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Tadi saya lihat Ibu Rafika juga ya, dari tadi Ibu Rafika ya. Oke, mungkin nanti ya. Oke. Silakan Ibu Tina. Begini Coach, jadi di kantor kami itu ada semacam hari yang dikhususkan untuk coaching. Jadi ada coaching day seperti itu. Tapi menurut saya itu bukan coaching begitu. Jadi apakah ada asesmen gitu ya, atau mungkin uji lah yang agak ini, misalnya kita menilai kepribadian kita kan bisa, tapi bisakah kita dengan suatu aplikasi menilai sebenarnya kita itu sudah bisa memenuhi kategori coach atau tidak? Memang salah satu pilihannya kan mengikuti sertifikasi ya, supaya itu terbukti begitu. Cuman karena kantor kami ini kan banyak, kalau misalnya ada suatu alat uji yang mudah, mungkin bisa itu nanti disampaikan supaya mereka itu paham, tidak memakai kata coaching tanpa tahu sebenarnya coach, menjadi seorang coach itu harus bagaimana. Nah itu menurut Coach Lely bagaimana? Terima kasih. Oke. Pertanyaannya bagus sekali dan saya senang sekali bahwa semangat coachingnya itu ada ya, dan ini sebenarnya kita lihat terjadi di mana banyak loh Bu Tina ya, dan saya senang. Tetapi memang jadi kadang-kadang jadi backfire ketika istilah coaching itu kita lakukan yang sebenarnya bukan coaching, sehingga ketika orang mendengar istilah coaching dan dia dalam pemahaman dia bukan coaching yang sebenarnya, sehingga coaching itu jadi
kayak give coaching a bad word gitu lah istilahnya ya. Jadi labelnya jadi jelek gitu karena kayak tadi itu coaching adalah hukuman. Coaching adalah dimarah-marahin. Coaching adalah karena saya salah. Nah, siapa yang mau? Semua orang pasti nggak mau ditaruh di spotlight begitu kan. Nah, terkait dengan bagaimana ya cara kita mengassessnya. Memang badan-badan internasional itu sudah punya standar dan kalau kita mengacu ke sana ya kita harus menggunakan standar sana. Tapi kalau misalnya Ibu Tina bilang in practical way, apakah kita bisa nggak membuat suatu acuan tertentu? Saya sih percaya banget apapun bisa, tetapi memang pasti kita akan tidak bisa klaim bahwa itu adalah sesuai standar apa gitu ya. Cuman pasti kita bisa, misal salah satu contoh gitu. Coaching adalah non directive. Kita tinggal ukur aja berapa kali kita ngomong telling them. Jadi kita ukur aja berapa kali kita telling them, berapa kali kita bertanya, itu satu. Kedua, berapa kali dari pertanyaan kita itu membuat orang itu menemukan sesuatu, oh gitu ya, melihat sesuatu yang selama ini dia nggak bisa lihat. That's coaching, karena raise the awareness gitu. Dan berapa banyak kita mengempower orang untuk positif, bukannya malah jadi tambah terpuruk gara-gara kita coaching. Nah, itu kebanyakan kan gitu, gara-gara di coaching jadi keluar dari coaching jadi aduh pusing gue. Malah begitu. Itu memberi kesan jelek sekali kan untuk coaching, padahal coaching seperti Bu Tina lihat kan sebenarnya sangat powerful. Jadi sebenarnya bisa aja Bu Tina, however, kalau kita misalnya melakukan assessment dan lain sebagainya, kita pasti tentunya harus berada di page yang sama ya dengan orang yang kita assess maupun yang meng-assess, harus memiliki pemahaman yang sama. Ini loh coaching. Nah, sekarang yuk kita praktek coaching. Seberapa bagus Anda prakteknya, yuk kita ukur melalui ini. Itu sih bisa banget. Saya sih sangat percaya dan mental coachingnya adalah yes we can. Nggak ada yang nggak bisa gitu. Gitu Bu Tina. Mungkin mudah-mudahan menjawab Bu Tina. Sudah, terima kasih banyak. Oke. Oke, Coach, sepertinya waktu juga kita masih ada agenda demo coaching setelah ini. Berarti untuk pertanyaan, untuk mitra viewer yang tetap ingin bertanya, boleh diketikkan pertanyaannya di kolom chat box atau di barcode feedback kita, baik di layar maupun di chat box. Ke demo coaching session. Untuk mitra QR yang ingin coba merasakan coaching experience, boleh raise hand. Tadi Bu Revika dan Pak Mulyadi sudah raise hand. Mungkin kita kasih kesempatan untuk mereka berdua ya. Kita mulai dari Pak Mulyadi dulu. Silahkan, Mulyadi. Coach. Baik, selamat malam, Coach Ilen ya. Iya, ini jadi oke. Luar biasa Coach Ilen ya, materi presentasinya semua bahasa Inggris. It make my brain muter-muter. Aduh, maaf ya. Luar biasa. Tapi mudah-mudahan paham ya Pak Mulyadi. Ya dari pembelajaran sih, kita jadi lebih fokus ketika Coach Ilen menyampaikan. Ya mesti materinya saya perlu translate, tapi untuk penyampaian sangat luar biasa, udah sangat terlihat ya. Coach Ilen sangat profesional, sebenarnya udah sangat terlatih. Tolong ajari saya, Coach. Jadi mau di coach nih ceritanya. Oke. Boleh. Kita di coach nih ya. Pak Mulyadi ingin di coach nih. Nama saya Mulyadi, usia saya untuk tahun ini saya di 34 tahun. Saat ini saya baru memulai kuliah di semester 2. Kebetulan juga salah satu dosen tercinta saya di sini ada Miss Bita ya, luar biasa. Saya udah berkeluarga, saat ini saya punya putri cantik 1 dan saat ini istri saya sedang hamil. Yang saya butuhkan saat ini tuh bagaimana caranya saya tetap mempertahankan semangat saya untuk tetap bekerja, kuliah, dan juga keluarga. Karena terkadang juga manajemen time saya di rumah, di pekerjaan kan udah campur aduk, masih tugas kuliah dan sebagainya. Tapi emang karena itu udah pilihan yang saya ambil. Sampai saat ini saya masih tetap semangat untuk menjalani itu semua. Tapi bagaimana cara saya agar tetap bisa mempertahankan semangat saya, sedangkan goal saya yang baru pun saya ingin lulus sampai S2 nantinya. Oke, Mohon wow, luar biasa.
Selamat dulu ya, Pak Mulyadi, luar biasa loh, Coach. aktifnya ya, semua dikerjakan dan dengan semangat. Oke, kenapa kok sekarang terpikir, selama ini kan merasa semangat, semangat terus ya Pak Mulyadi ya? Kok Naik turun terpikir, sih. oh naik turun, oh oke. Sekarang lagi turun apa lagi naik? Sekarang on fire, Oh, luar oke, biasa. jadi intinya gimana supaya nggak naik turun, apakah begitu? Betul. Oh, oke. Jadi Pak Mulyadi ingin melalui coaching sesi ini adalah menemukan cara bagaimana supaya semangatnya tidak naik turun gitu ya Pak ya. Betul, Coach. Oke. Kenapa Pak itu penting Pak? Selama ini toh naik turun bisa jalan. Kenapa jadi sekarang jadi penting? eh Menurut saya sangat penting karena memang ada goals tertentu. Saya tidak mau sampai ketika semangat saya turun, saya akan berhenti atau stop di satu titik. Misalkan saat ini saya sampai di semester 2 saya masih sangat bersemangat. Alhamdulillah untuk nilai juga lumayan bagus. Jangan sampai ketika dalam satu titik misalkan saya menemukan nilai saya jelek sehingga apa eh, semangat saya turun atau mungkin di pekerjaan saya mungkin saya ada apa ya bersinggungan dengan teman kerja atau atasan saya itu kan bisa menjadi Hmm. faktor-faktor penyebab turunnya semangat karena ketika misalkan nih di rumah ada cekcok sama istri atau bagaimana jadi itu kan bisa terbawa ke pekerjaan ataupun ke studi atau kuliah saya jadi bagaimana nih coach Hmm. sangat sangat membutuhkan itu. Oke, oke. Jadi selama ini sebenarnya semangatnya turun naik, tetapi so far Pak Mulyadi survive, benar kan ya? Nah, sekarang Pak Mulyadi ingin gimana supaya semangat itu nggak turun naik, tetapi naik terus gitu ya? Betul ya? Betul. Betul ya. Nah, oke. Selama ini ketika Pak Mulyadi semangatnya sedang turun, akibatnya apa ya? Biasanya sih kalau semangat saya sedang turun sih biasanya kalau untuk di pekerjaan pasti produktivitas saya akan turun. Kalau untuk di kuliah ya biasa saya lebih banyak melamun saja sih biasanya sih. Hmm, oke. Itu efeknya apa buat Pak Mulyadi kalau pas semangat itu turun, kerjaan produktivitas turun dan banyak melamun gitu, akibatnya apa buat Pak Mulyadi selama ini yang pernah dialamin? Udah pasti sih kalau untuk pekerjaan saya kan kebetulan ada penilaian prestasi dan itu kan akan mendapatkan reward. Nah, biasanya itu akan berpengaruh untuk reward saya sendiri. Emang feedbacknya akan jelek kembali ke saya dan saya paham akan hal itu. Tapi tidak dipungkiri namanya mood swing ini kadang-kadang ya naik Hmm. turun seperti itu kok. Oke. Jadi eh, Pak Mulyadi merasa bahwa kalau misalnya semangatnya turun pasti akibatnya akan jelek dan dan pasti penilaiannya juga akan jelek. Selama ini pernah terjadi begitu? Pernah. Pernah. Semangat Jadi turun, nilai jelek. kalau untuk di kuliah, alhamdulillah belum sama untuk di pekerjaan lumayan intens lah. Tuh, misalkan dalam waktu ya hidup nggak selalu mulus saja tapi bisa saja 2 3 bulan itu terjadi misalnya seperti Oke. itu. Dan mendapat penilaian buruk. Contohnya Hmm. emang saat ini pun saya sedang mendapatkan penilaian buruk Oh, oke, emang karena eh, oke, reaksi saya terhadap sesuatu hal di pekerjaan itu oke, menyebabkan hal tersebut. oke. Boleh tahu biasanya yang membuat semangat turun itu apa ya? Yang biasa satu yang pasti mungkin ada cekcok sama Hmm, pasangan atau juga ada cekcok sama atasan saya atau mungkin rekan kerja. Biasanya lebih seperti itu sih. oke. Meskipun hal itu sudah sebisa mungkin saya sikapi dengan ah ya sudahlah, hidup Biasanya tetap karena harus cekcok ya. berjalan. Biasanya karena cekcok ya. Karena apa lagi biasanya? Faktor ekonomi. Maksudnya gimana tuh? Kebetulan juga kan saya juga kerja sama kuliah plus keluarga dan juga bisnis karena biasanya juga bisnis saya juga profitnya naik turun ya meskipun masih bisnis yang dikatakan kecil ya karena emang tujuan saya kuliah pun ingin Hmm, membesarkan bisnis saya hmm, someday mudah-mudahan besar ya amin ya biasanya omset turun itu akan mempengaruhi dari emosional kondisi emosional. oke, itu jadi turun semangatnya. Oke. Nah, biasanya nih
Ada lagi nggak ya? Mungkin ada lagi atau Mungkin dari sisi situ itu di oke situ ya, itu dulu paling coach. utama ya. Jadi ketika cekcok atau nggak akur atau bentrok dengan seseorang, baik itu orang yang penting lah ya, itu semangat turun. Atau ketika omset bisnis turun, semangat ikut turun. Em, Biasanya balik laginya gimana? Kan tadi naik turun tuh. Untuk naikinnya apa yang terjadi sih biasanya yang bisa bikin naik lagi? Kembali kepada sang kolik. Biasanya lebih mendekatkan diri sih, ngaji, sholat, terus lebih ke apa eh, ngobrol-ngobrol sama istri sampai emang emosinya bisa Hmm, direda jam sama istri jadi juga sih gitu. ngobrol sama istri. Kalau sama bos, Sama bos sampai saat ini belum belum ya. belum Jadi mendapatkan titik temu. oke, tapi tetap bikin down nggak bosnya atau ya lebih penting istri. Kalau istrinya udah oke, ya masih cekcok sama bos juga nggak apa-apa lah gitu. Biasanya lebih kayak gitu sih. Yang penting Oke, saya oke, mengerjakan pekerjaan oke, itu oke. sesuai, oke, Nah, biasanya antara cekcok dengan istri, cekcok dengan bos, atau omset turun, yang mana yang paling punya pengaruh sih sama istri. sama istri? Dan balik lagi semangatnya ketika berbaikan sama istri gitu ya. Oke, Itu akan mempengaruhi semua dari akan mempengaruhi aspek semua. apapun. Oke. Jadi bisa nggak saya simpulkan bahwa Mas Mulyadi ini kalau hubungan dengan istri baik, maka semangat akan bisa di-maintain. Betul, Betul ya? betul sekali, Oke. Coach. Jadi apakah untuk menjawab pertanyaan Mas Mulyadi tadi, gimana cara mempertahankan semangat? Itu adalah dengan menjaga hubungan dengan istri? Betul sekali, Coach. Oke, Tersenyum dengan gembira. oke, oke. Tahu nggak Mas Mulyadi gimana cara memiliki hubungan baik dengan istri selama ini? Udah menikah berapa lama pasti udah tahu I kiat. think I know, but for reality-nya kadang-kadang sangat susah karena perempuan terkadang sangat sulit buat dimengerti. Oke, sangat sulit mengerti. Biasanya ketika baikan Mas Mulyadi ngapain? Ketika tahu-tahu jadi baik Eh, lagi, Mas Mulyadinya ngapain? biasanya ya, ya kita jalan-jalan, belanja atau apalagi yang disukai perempuan sih biasanya. Oke, so dapat jawabannya nggak Mas Mulyadi? Luar biasa coach ini ya bisa, bisa jawaban itu ternyata ada pada diri saya sendiri. Oke, kayaknya lebih happy nih sekarang udah bisa ketawa. Ini ntar saya terapkan coba ya. Oke, good. Terima Ya kasih. terima kasih coach, luar biasa, sangat membantu. Nanti akan saya coba terapkan. Nanti kalau nggak saya hubungi Miss Dita. Terima kasih Oke, coach, semoga terima sehat kasih. selalu. Gimana Mulyadi rasanya di coach sama Coach Ilen? Mantap. Luar biasa, mesti semacam cang lempar bumerang, terus balik ke sendiri. Itu ada ilmunya itu. Jadi the power of coach tadi yang disampaikan, oh ini ya masalah itu emang sebenarnya kita sendiri yang bisa menyelesaikan gitu. Ya, Ya. luar biasa. Thank you Miss Ya. Dita, Coach Ya. Ilen. Ya itu bisa karena Mas Mulyadi menjadi lebih aware dengan situasinya. Oh gini, so lebih clear melihatnya. Oh gini ya ternyata. Ya, selama ini karena kita ditimpa berbagai macam kehidupan itu kusut gitu kadang-kadang. Karena coach mungkin akan membantu kita membuat lebih aware mungkin kayak gitu. Ya terima kasih kembali Mas Mulyadi. Semoga akur-akur dengan istri ya biar bisa semangat Amin. terus. Bisnis jaya, sekolah lancar. Amin. Oke. Oke, Coach. Sepertinya kita masih punya kesempatan lagi untuk satu orang untuk demo session coaching Boleh, session boleh. Masih ada untuk waktu Ibu kan? Revika Anggraini. Boleh, Ibu? Baik, Silakan waktu dan tempat. terima kasih Miss Vita. Halo Coach Nur Hai, Leli. hai. Ya, Coach, Oke, perkenalkan saya Revika Anggraini, biasa dipanggilnya Anggi. Saya oke juga Anggi. salah satu mahasiswa dari Miss Vita. Oke, Coach, ada yang bisa saya bantu? saya concern banget sama self coaching ini. Ketika Miss Vita menawarkan sosialisasi ini, saya langsung tanpa apapun saya bilang iya, karena saya butuh itu. Gitu. Ah, Ya. oke.
Di sini mungkin saya lebih concern kepada self coaching. Kenapa? Saya merasa saat ini saya mungkin proses pendewasaan diri. Dari proses Hmm. pendewasaan diri ini saya banyak menemukan hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi saya gitu. Hmm. Contohnya misalkan saya ketika saya dewasa berarti saya harus berhadapan dengan lawan bicara saya apapun itu saya harus on point kan coach ya. Harus pada Hmm. dituntut untuk tetap seperti yang coach bilang di awal tadi kita harus respect biar lawan bicara kita nyaman. Tapi kenyataannya nggak bisa seperti itu. Kesulitan saya seperti itu dari mapping diri saya, oh saya ternyata lebih wise di sini, saya nggak bisa di sini. Hasil mapping diri saya itu saya nggak pernah bisa respect pada lawan bicara yang misalkan saya udah clue bahwa oh ini terlalu bertele-tele misal atau omong kosongnya terlalu banyak gitu, jadi saya nggak bisa respect gitu. Kenapa itu bisa terjadi gitu? Seperti itu coach. Terus Oke. ya, Jadi, oke, masih ada? di satu kondisi lagi coach, saya dari proses pendewasaan ini juga mungkin ya efeknya uh, saya sudah bekerja di 14 kurang lebih 14 tahun bekerja. Di sini saya udah tidak butuhkan lagi yang namanya reward atau pengakuan sosial gitu. Saya lebih nyaman dengan keadaan diri saya sendiri. Apapun itu saya berjalan dengan diri saya sendiri sekarang gitu. Seperti itu. Apa-apa ini termasuk dari demotivasi atau seperti apa? Gitu, 2 poin itu aja. Terima kasih Coach. Oke. Oke, aduh, banyak nih ya yang diceritakan tentang Mbak Anggi ini di mana sulit untuk respect kepada orang lain dan mempertanyakan diri sekarang apakah ini saya demotivated atau gimana gitu. Oke, boleh tahu apa yang Mbak Anggi ingin capai dari diskusi kita atau sesi coaching kita ini? Aku cuman pengen bisa terjawab dari pertanyaan aku itu gimana bisa berbicara dan menghadapi lawan bicara kita agar kita tuh nggak kelihatan kalau kita nggak respect gitu, kayak gitu coach. Oke. Terus Jadi antara dua ini respect supaya nggak kelihatan nggak respect atau kelihatan respect dengan pertanyaan apakah saya ini demotivated atau bukan, yang mana nih yang ingin dibahas dulu? yang respect dulu. Yang respect. Oke. Jadi Mbak Anggi ingin dari sesi ini eh, bisa untuk walaupun nggak respect tapi orang lain nggak tahu kalau kita nggak respect itu ya, Yes, gitu. itu. Oke. Oke. Apa yang Mbak Anggi keuntungan apa yang Mbak Anggi dapatkan ya, tujuannya untuk bisa orang melihat bahwa Mbak Anggi itu sebenarnya respect mereka walaupun sebenarnya Mbak Anggi nggak respect. Ya, maksudnya kalau kita terlalu kelihatan kita nggak respect, mereka kan pasti akan menjauh. Oh, ini kok Nah, aku ngomong nggak respect banget gitu, misalkan seperti itu ya, Coach. oke. Jadi Mbak Anggi nggak respect kepada seseorang misalnya ya, tetapi nggak pingin kelihatan nggak respect karena Mbak Anggi tetap pengen orang itu mendekat. Iya, minimal aman aja, maksudnya nggak jadi eh, lawan gitu, minimal Nggak aman jadi aja. lawan, nggak Iya, jadi lawan. iya, iya. Oke, oke. Apakah selama ini banyak lawan, Mbak Anggi? Selama ini mungkin ya bisa dibilang begitu, Coach. Hmm. Jadi saya jadi penasaran nih. Apakah tujuan Mbak Anggi dari sesi ini adalah gimana supaya orang nggak banyak jadi lawan Mbak Anggi atau gimana caranya supaya orang nggak kelihatan bahwa saya nggak respect dia? Yang mana nih yang sebenarnya yang Lebih Mbak ke Anggi? concern kepada kalau kita kelihatan nggak respect, akan ada akan ada perlawanan kan, Hmm. Coach. Tapi kalau misalkan Oke. kita memperlihatkan diri kita tetap wise walaupun kita nggak respect, dia akan merasa lebih oh aman-aman aja gitu, Oke. seperti itu Jadi kan. kalau misalnya Mbak Anggi tetap kelihatan nggak respect, tetapi Mm-mm. orang nggak ngelawan, Mbak Anggi oke, Oke, fine. oke, Mm. oke ya. Jadi sebenarnya yang Mbak Anggi inginkan orang nggak ngelawan atau Mbak Anggi nggak kelihatan nggak respect?
lebih ke nggak kelihatan nggak respect. Gitu ya. Jadi Iya. walaupun misalnya nih, Mbak Anggi kelihatan nggak respect, tetapi orang nggak apa-apa gitu. Iya, nggak Kenapa apa-apa. Mbak Anggi jadi tetap pengen kelihatan respect gitu? Kan pada satu kondisi kan orang kalau mood yang nggak baik gitu, pasti dia akan tersinggung dengan keadaan saya yang Ya, responnya. justru itu. Apakah yang Mbak Anggi inginkan ini sebenarnya orang ngelihat Mbak Anggi sebagai orang yang respectful, atau orang menerima Mbak Anggi walaupun Mbak Anggi nggak respect, walaupun Mbak Anggi kasar, walaupun mereka tetap nerima? Yang mana sebenarnya yang diinginkan? Saya sebenarnya pengen banget mereka menerima saya apa adanya, walaupun apapun kondisi saya. Kita kan mood swing, apalagi wanita ya coach ya. Kondisi Oke. kayak gitu, apalagi di Oke, lingkungan jadi kerja gitu. oke. Jadi boleh nggak saya simpulkan? Jadi sebenarnya objektif atau goalsnya Mbak Anggi melalui coaching ini adalah bagaimana supaya Mbak Anggi bisa diterima oleh orang sebagaimana adanya. Itu kan? Iya, Mau iya Mbak betul. Anggi respect, mau nggak respect, mau apa, selama orang nerima, you don't care, right? Iya, betul. Bener kan ya? Iya, Betul? iya. Iya, Betul betul apa banget. betul? Betul. Oke. Gimana caranya Mbak Anggi tahu bahwa orang nerima Mbak Anggi? Ya, mungkin dengan dia bisa merespon kita dengan baik atau seperti apa gitu, nggak ngejulitin atau apa gitu. Nggak menyulitkan, gitu. Pernah ngalamin memangnya Mbak? Banyak. Ya, merasa tersulitkan dengan kondisi itu. Oke, merasa tersulitkan dengan kondisi itu, tapi Mbak Anggi penyebabnya tahu nggak? Kenapa mereka menyulitkan? Apakah betul karena Mbak Anggi menunjukkan tidak respect, atau karena hal yang lain? Nah, di luar itu saya nggak tahu. Saya lebih ke karena kontaknya terlalu sedikit ya, maksudnya terlalu touch-nya sama teman-teman terlalu sedikit. Jadi ya nggak tahu itu karena apa aja. Tapi sejauh ini ya kelemahan saya yang saya tahu itu gitu. Oke, oke. Jadi saya pengen wrap up dulu ya, bahwa Mbak Anggi ingin gimana supaya orang menerima Mbak Anggi apa adanya. Selama ini Mbak Anggi merasa banyak orang memberi kesulitan, dan Mbak Anggi menduga karena Mbak Anggi orangnya mungkin susah menunjukkan respect dan sering nggak respect pada orang. Oke, nah saya pengen tahu, berarti ukuran bahwa orang menerima Mbak Anggi itu adalah bahwa orang tidak menyulitkan Mbak Anggi, gitu kah? Iya, betul. Oke, selama ini dari interaksi Mbak Anggi, kalau kita bilang persentase, berapa orang sih yang menyulitkan Mbak Anggi? Kalau di persentase ada 10, mungkin yang menyulitkan ada 30%. Wow, 30%. Maksudnya dari 100% ada 30%. Berarti Ya, 30% yang menyulitkan. Oke. ya, dari 100% berarti ada 30%. Oke. Mbak Anggi ingin 100% tidak menyulitkan gitu. Ya enggak juga sih. Lebih minimal saja, minimal 10% lah. Jadi sedikit aja yang menyulitkan. Iya Gitu ya. gitu. Oke, sedikit aja yang menyulitkan. Oke. Oke. Nah, selama ini menurut Mbak Anggi, mereka itu menyulitkan Mbak Anggi karena mereka melihat, yaitu salah satunya adalah karena Mbak Anggi nggak respect kepada mereka. Ada nggak kemungkinan lain? Kalau misalnya Mbak Anggi pernah nyulitin orang nggak Mbak Anggi? Ya kalau nyulitin sih, karena saya lebih ke perfection, nggak mengklaim diri perfectionist juga. Cuman dari hasil supervisory training yang kita jalanin tuh saya lebih ke melankolis, jadi melankolis dan introvert. Saya butuh kondisi yang tertata, prosedural, on time gitu kan. Tapi kalau di luar kondisi itu saya agak panik, coach. Agak panik. Jadi mungkin penerimaan kepanikan saya mungkin dari 30% itu menerima kepanikan saya sebagai apa negatif, saya enggak. Oke, jadi ada lagi nih, dari tadi Mbak Anggi merasa bahwa karena tidak menunjukkan respect maka orang menyulitkan. Sekarang juga bahwa Mbak Anggi itu orangnya panikan kalau di luar comfort zone-nya. Betul? Itu Betul. sehingga Mbak Anggi merasa orang menyulitkan. Itu apakah orang menyulitkan atau Mbak Anggi sebenarnya udah sulit duluan? Karena panik tadi bisa jadi kan bukan orang yang nyulitkan, emang Mbak Angginya sendiri yang udah menyulitkan diri sendiri. Apakah mungkin?
Ya, kan kita dituntut, apalagi pekerjaan yang saya saat ini sekarang itu yang saya pegang confidential. Tuntutannya ada teliti, tepat, terus sempurna gitu. Ketika ada yang tidak sempurna, kita kan harus ada, tidak harus ada di kondisi panik, cuman ada kondisi paniknya gitu. Dan itu wajar nggak Siapa sih? yang bilang harus? Siapa yang bilang harus? Nggak harus, tadi bilangnya nggak harus kok. Nggak harus panik, tapi ada respon tubuh yang agak Kenapa panik. harus ada respon tubuh seperti itu? Ya, kan Apakah semua orang seperti itu? tuntutan kan dok, kan coach, tuntutan dari atasan kita harus seperti itu. Terus ada, Ya, saya paham, saya paham. mm, Tapi mm, maksudnya, apakah itu hanya perasaan Mbak Anggi sendiri bahwa kalau ada tuntutan begitu kita ada respon tubuh, atau itu memang semua orang seperti itu? saya rasa semua orang akan seperti itu di kondisi yang abnormal. Dari mana Mbak Anggi memutuskan bahwa semua orang seperti itu? Ada studinya atau apa? Ya, Karena ada saya nggak merasa panik di situasi seperti itu. di luar biasanya ya coach ya. Mm-mm. Jadi sorry ya, jadi kita ini karena waktu kita sebenarnya udah ini ya Bita. Jadi mungkin saya apa namanya kasih sedikit input aja bahwa that's the self-limiting belief. Bahwa pada saat saya ini tidak biasa, maka saya pasti panik. Dan itu semua orang seperti itu gitu. Makanya pertanyaan saya, itu perasaan Anda aja atau emang semua orang seperti itu? Dari mana Anda tahu semua orang seperti itu? Dari mana? Dari mana Mbak Anggi tahu bahwa semua orang seperti itu gitu? Ada nggak orang yang nggak seperti itu? Ya bisa aja ada Nah, kalau maintenance-nya. Mbak Anggi nggak seperti itu, kira-kira situasi Mbak Anggi lebih baik nggak? Ya Kira-kira pasti Mbak lebih Anggi baik. merasa orang nggak sulit, menyulitkan nggak? Kalau Mbak Angginya sendiri nggak panik gitu. Hmm, Kira-kira nih. Ya kan mm-mm. ada orang yang nggak panik toh? Nah, Iya. kalau misalnya Mbak Anggi berhasil nih nggak panik for some reason, entah gimana lah caranya ya nanti kita bicarakan. Mhm. Situasi Mbak Anggi akan lebih baik nggak daripada yang biasa terjadi? Iya. Harusnya lebih baik. Hmm, oke. Mungkin nggak Mbak Anggi tidak panik? Itu susah. Susah Itu kok. pertanyaan. Tapi mungkin nggak? Mungkin aja bisa. Hmm, oke, mungkin. Kalau Hmm, mungkin bisa dicari caranya kan? iya, iya. Oke. Nah, ini karena kembali lagi keterbatasan waktu. Ini contohnya ya coaching. Dari situ ada sedikit awareness bahwa nggak semua yang ada di pikiran kita itu benar. Itu salah satu contohnya. Nah, bagaimana ke depannya itu? Well, we start another coaching lagi. Jadi, oke, gimana caranya supaya nggak panik dan lain sebagainya. Itu sesuatu sih Mbak Anggi yang bisa di work out lah ya. Tetapi Hmm, tentu saja karena waktu kita sangat terbatas, jadi eh, tentu nggak cukup waktunya. Mungkin lain kali kalau Mbak Anggi butuh coaching, ya monggo silakan silakan kontak Mbak Bita ya. Kita bisa kok menyediakan untuk coaching gitu. Saya akan sangat iya. senang sekali. Mungkin Mbak Bita mungkin karena waktu udah malam ya, kasihan juga mitra QR. Mbak Anggi untuk sementara di situ apakah oke? Oke, siap. Siap, oke, coach. Ya, maaf sekali karena waktunya pendek, tapi nanti kita Iya, bisa untuk teruskan. Tapi sampai di sesi yang 10 menit itu ada sesuatu nggak yang didapat? iya. Apa tuh? Lebih ke maintain diri sih sebenarnya. Lebih ke maintain diri sendiri gitu kan, coach ya. Lebih Hmm. memaintain Ya, kondisi jadi kita kondisi. mungkin intinya gini, kita bisa memandang dengan perspektif berbeda bahwa tidak selalu kita itu harus panik. Bisa kok kita nggak panik di dalam situasi yang nggak biasa. Karena orang lain bisa, masa kita nggak bisa? Apa bedanya dia dengan kita? Itu perspektif-perspektif yang bisa kita tanamkan di kepala kita. Ya kan? Sehingga gimana berikutnya adalah gimana caranya supaya saya bisa seperti orang itu? Well, itu bisa kita lakukan another discussion. Lebih Hmm, kurang kayak itu. Kalau menurut saya ya gitu, kadang-kadang kita merasa orang menyulitkan kita, padahal mungkin bisa jadi kita menyulitkan diri kita sendiri gitu.
Itu perspektif, itu hanya perspektif sih. Maaf kalau misalnya saya kurang memuaskan dalam hal ini karena waktu ya, dan juga case-nya lumayan deep gitu, dan tapi ini sesuatu yang bagus sekali, motivasi dari Mbak Anggi sendiri untuk bring it up dan mempercayakan untuk membicarakan itu kepada saya. Terima kasih banget, itu sesuatu yang bisa kita working on. Ya, terima kasih ya Coach ya. Terima kasih. Para mitra QR, karena waktu memang sudah mepet banget, mungkin sebelum kita tutup ada 1-2 patah kata dari Coach untuk mitra QR, Coach, gimana? Oke, jadi mungkin yang nggak jauh-jauh dari tema kita ya, Vita, bahwa who needs coach? Ya, mudah-mudahan mitra QR semua bisa melihat bahwa we all need coach. I need coach. Bahkan seorang coach need coaching ya, need coaching. Who needs coaching gitu ya? Bahkan seorang coach pun membutuhkan coaching karena coach juga punya blind spot. Coach juga punya self-limiting belief. Coach juga punya disempowering state. Jadi semua kita butuh coaching. Tetapi kita juga bisa melakukan coaching itu dengan diri kita sendiri dan juga dengan engaging dengan coach sebelum kita engaging dengan seorang coach. Oleh karena itu tentu supaya kita bisa terus-menerus bisa mendapatkan manfaat dari coaching, belajar ilmu coaching adalah sesuatu yang juga kita butuhkan. Membuat kita menjadi better parent, better teacher, better boss, better partner, better friends. Karena kita selalu aware dan memiliki positive self-talk di dalam mind kita, sehingga action kita menjadi juga lebih positif dan empowering. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terakhir, Mbak Vita. Ya, terima kasih, Coach. Baik mitra QR, demikianlah acara QR Talk malam ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dan mitra QR yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Untuk perbaikan QR Talk ke depannya, kami sangat menghargai kesediaan mitra QR untuk dapat memberikan feedback terhadap acara QR Talk malam ini melalui link terlampir baik di chatbox maupun layar. Bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu malam ini, mitra QR dapat menuliskan pertanyaannya pada link barcode feedback yang tersedia yang nantinya akan ditanggapi. Telah tersedia souvenir menarik bagi pemberi feedback. Untuk e-sertifikat dan materi webinar akan dikirimkan langsung melalui email, dan untuk rekaman video webinar akan disediakan link berbentuk G Drive sehingga dapat diunduh langsung. Jangan lupa terus ikuti QR Talk dan juga jangan lewatkan pelatihan-pelatihan terkait topik diskusi malam ini dan topik terkait coaching serta lainnya dari QR. Mbak Vita, ada yang tanya siapa yang menang katanya. Mungkin nanti bisa diumumkan? Oke, nanti pemenangnya diputuskan ya. Oke, nanti akan via Japri ya diumumkan. Untuk info detail silakan kunjungi website QR www.qualityresourcescoach.com atau hubungi QR melalui WA number 089631766060. Follow juga Instagram Quality Resources, YouTube, Facebook untuk mendapatkan sharing berharga terkait coaching, leadership, personal development maupun corporate excellence. Akhir kata, semoga apa yang sudah dibicarakan dalam acara ini dapat menjadi ilmu baru dan penyemangat serta inspirasi untuk terus maju bagi mitra QR. Reach beyond limit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.